إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وزاد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, di dalam ayat yang khatib bacakan di muqaddimah tadi Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita semua, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Ikhwatal iman, apa itu arti takwa? Di antara definisi yang dijabarkan oleh para ulama, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takut kepada Allah, wal amalu bit-tanzil, dan mengamalkan at-tanzil yakni Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan takwa adalah persiapan menuju hari di mana kita meninggalkan dunia ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa-apa yang Allah larang dan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, di saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya hari kiamat nanti, Allah memerintahkan malaikatnya Israfil untuk meniupkan sangkakala. Dengan 2 kali tiupan. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'anil Karim. Di dalam surah Az-Zumar Allah berkata, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Pada hari itu ditiuplah sangkakala, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Akan tetapi ada 2 kali tiupan, ikhwatal iman, bukan hanya mematikan seluruh makhluk. Tiupan yang kedua Allah katakan thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkanlah sangkakala untuk kedua kalinya. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka setelah itu manusia dibangkitkan. Pada saat itu manusia dibangkitkan, tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri, tiba-tiba mereka dalam keadaan menunggu putusannya masing-masing. Ya, ikhwatal iman, pada saat itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di padang yang sering kita sebut dengan padang mahsyar. Dan demi Allah, keadaan pada hari itu sangatlah mengerikan, sangatlah menakutkan. Di antaranya sebuah hadis yang menggambarkan betapa ngerinya padang mahsyar saat itu.
adalah hadis Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Pada hari kiamat nanti seluruh manusia dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan hufat, hafi, tidak beralas kaki, dalam keadaan urat, dalam keadaan mereka telanjang, tidak berbusana sama sekali, dan dalam keadaan ghurla, mereka tidak dikhitan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika laki-laki dan perempuan dikumpulkan di suatu tempat, an-nisa war rijalu yanzuruna ba'dhum ila ba'd." Perempuan dan laki-laki akan saling melihat satu sama lain karena aurat mereka terbuka. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyatu al-amru asyad." Wahai Aisyah, sungguh perkaranya pada hari itu sangatlah mengerikan, sehingga ikhwatul iman, tidak ada seorang pun yang terbetik di dalam benaknya untuk melihat aurat satu sama lain, untuk melihat kondisi atau keadaan orang lain pada saat itu. Jangankan untuk melihat orang lain, ikhwatal iman, bukankah Allah berfirman di dalam surah Abasa, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, saudara yang dia cintai di dunia, dia lari darinya, wa ummihi wa abih, dan dari ibunya serta dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, bahkan seseorang lari dari istrinya dan dari anaknya. Mengapa demikian ikhwatal iman? Kenapa hal itu bisa terjadi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang, setiap manusia memiliki perkara yang menyibukkan dirinya. Artinya seseorang pada hari itu hanya akan memikirkan nasibnya masing-masing, tidak akan memikirkan nasib orang lain, bahkan orang yang dahulu, orang yang paling dicintainya di dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada hari itu yang ada hanyalah ketidakpastian, karena mereka menunggu keputusan, menunggu putusan masing-masing, apakah dia termasuk dari penghuni surga atau justru terjerembab masuk dalam lubang neraka, wal iyadzu billah. Sangat mengerikan. Ditambah lagi huru-hara yang terjadi pada hari itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, tudna syamsu yawmal qiyamah hatta takuna minhum kamiqdari mil. Tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Didekatkan oleh Allah pada hari itu matahari di atas kepala manusia hingga berjarak 1 mil. Para ulama berselisih pendapat tentang jarak 1 mil. Ada yang mengatakan mil yang digunakan untuk bercelak, artinya sangat kecil, ataupun jarak mil yang kita ketahui hari ini, dan tetaplah itu adalah jarak yang dekat. Dan pada hari itu setiap manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, tergantung dengan kadar amalan mereka di dunia. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya hanya sampai di mata kakinya, dan lain sebagainya, tergantung amalan masing-masing. Dan pada hari itu seseorang pasti hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah yang terjadi pada hari itu. Hari yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, penuh dengan kesusahan, kepayahan, yang mana satu hari di sana setara dengan 50.000 tahun di dunia. Akan tetapi ingat, Allah meringankan untuk siapa di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka berimanlah kepada Allah. Janganlah sampai kehidupan dunia ini menjadikan kita terperdaya, tertipu olehnya. Jadikanlah dunia ini sebagai wasilah menuju kebahagiaan akhirat.
Ikhwatal iman, berapa sih umur yang Allah kasih untuk kita? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan 80 tahun? Berapa dari umur kita yang kita gunakan untuk beribadah? Jika kita pakai sepertiga dari umur kita untuk tidur, kemudian untuk bersenda gurau, untuk hal-hal duniawi lainnya, lalu berapa persentase dari umur yang Allah telah berikan kepada kita yang kita gunakan untuk beribadah, yang kita gunakan untuk ketaatan, untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti? Atau justru kita menghabiskan seluruh waktu dan umur yang telah Allah berikan kepada kita untuk kesenangan dunia saja? Maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi, na'udzubillah, jika kita melakukan itu. Jamaah rahimakumullah, seandainya kita mau berpikir, sungguh betapa naifnya orang yang sudah tahu bahwasanya satu hari di akhirat nanti setara dengan 50.000 tahun di dunia. Lantas apakah dia akan mengorbankan kesempatan yang telah Allah berikan untuknya di dunia untuk menggapai kehidupan yang abadi itu, yang bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh naif orang yang mengorbankan itu semua demi kesenangan dunia. Maka jika kita merenung ikhwatal iman, sungguh kebanyakan di antara kita masih terperdaya oleh dunia ini. Sungguh masih tidak mengimani janji-janji Allah. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Sesungguhnya janji Allah itu hak, janji Allah itu pasti benar. Maka janganlah kalian terperdaya oleh dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah sampai syaitan yang suka memperdaya manusia memperdayakan kalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengapa orang-orang yang terperdaya dengan dunia adalah orang-orang yang merugi? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia itu nilainya setara dengan sayap satu ekor nyamuk, ma syaribat min kuffari syarbata ma, atau kama qala alaihi salatu wassalam, maka tidak ada orang kafir yang mendapatkan air walaupun itu cuma seteguk air. Maka kalau dunia itu mulia demi Allah, Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Maka pilihannya pada hari ini ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih sesuatu yang Allah berikan kepada kafir maupun mukmin, yakni dunia, atau kita memilih kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat, memilih surganya Allah dan jalannya untuk menuju surganya Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Pilihan ada di tangan kita hari ini. Pilihan untuk meniti jalan tersebut agar kita menjadi golongan-golongan yang selamat di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa, wa ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita gunakan kesempatan ini
umur kita yang masih tersisa, yang kita tidak tahu sampai kapan itu. Entah 1 hari lagi, bahkan 1 jam lagi, atau bahkan pada sholat Jumat ini mungkin umur kita sudah habis. Maka manfaatkanlah umur yang telah Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya, dengan beramal saleh, dengan mempelajari ilmu-ilmu din, dengan berbakti kepada orang tua, mengerjakan salat 5 waktu, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga, dan seterusnya dari amalan-amalan saleh yang mungkin selama ini belum kita kerjakan dengan maksimal. Atau mungkin kita masih lalai daripada membaca Al-Quran, kita masih lalai daripada duduk di majelis-majelis ilmu. Berat hati rasanya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka mulai detik ini, mulai hari ini, gunakanlah umur yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan-ketaatan tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai di kemudian hari, di akhirat, kita menjadi golongan-golongan yang menyesal, kemudian terjerembab ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Golongan-golongan yang menyesal, yang mereka dilemparkan ke dalam nerakanya Allah, mereka berteriak di dalamnya, Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkanlah kami sebentar dari neraka, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Niscaya kita akan beramal saleh berlainan dengan amal saleh yang dulu telah kita kerjakan di dunia. Artinya mereka akan menjadi lebih baik. Mereka ingin menjadi orang yang memenuhi seluruh aspek amal saleh, memenuhi seluruh waktunya dengan segala amal saleh. Kemudian apakah hal itu bisa terjadi, ikhwatal iman? Demi Allah tidak. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup bagi orang yang mau berfikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan kepada kalian. Fadhuqu, maka rasakanlah azab kami. Fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, saking ngerinya keadaan di dalam neraka sampai mereka menginginkan agar mereka dibunuh saja, agar mereka dimatikan saja. Mereka sampai menyeru kepada Malik, sang penjaga neraka, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, hai Malik, mintalah Tuhanmu agar bunuh saja kita semua. Qala innakum makithun, jawabannya tidak, kalian akan tetap di sini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka tidak seberapa jikalau kita memilih kesenangan dunia, akan tetapi kita meninggalkan kesenangan di akhirat yang justru akan membuat kita celaka jikalau kita menjadikan dunia adalah skala prioritas kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bijak dalam memilih mana jalan kita, kemana kita menuju, jalan menuju surga, jalan menuju jannah, atau jalan menuju neraka. Dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk beramal saleh, mengisi waktu-waktu kita dengan amal saleh, dengan bersedekah, dengan melakukan salat, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya hal itu mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan, dan sesungguhnya melakukan amal saleh itu sangatlah berat, sangatlah susah. Meninggalkan maksiat itu sangatlah berat bagi orang-orang yang memang tidak dikehendaki hidayah padanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إن آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.